Langit malam itu kelam, awan-awan tebal menggantung berat di atas bukit tempat Villa Mawar berdiri. Villa itu sudah lama menjadi buah bibir di desa bawah bukit. Tak ada yang berani mendekat setelah matahari terbenam, apalagi bermalam di dalamnya. Villa ini dikabarkan menyimpan rahasia kelam, rahasia yang membuat penghuninya pergi tanpa jejak bertahun-tahun lalu. Tapi bagi sekelompok 5 sahabat, sebut saja Santi, Farid, Jaka, Rahma dan Alex, rumor tentang villa itu justru mengundang rasa penasaran. Mereka adalah pecinta tantangan dan sering menjelajahi tempat-tempat angker untuk membuktikan keberanian mereka. Malam itu mereka memutuskan untuk bermalam di villa. Jaka berkata ini cuma cerita orang-orang desa untuk nakut-nakutin. Lagi pula siapa yang masih percaya hantu zaman sekarang. Villa ini berdiri megah tapi kusam, dikelilingi oleh pepohonan yang tampak seperti bayangan gelap dalam kegelapan malam. Cat di dinding villa itu sudah mengelupas, dan jendelanya dipenuhi debu tebal. Pintu kayu besar di bagian depan terlihat seperti tak pernah dibuka selama puluhan tahun. Ketika mereka tiba, Rahma merasa hawa dingin yang aneh. Dia berkata, apakah kalian tak merasa ada yang aneh di sini? Santi yang juga merasa cemas mencoba mengabaikannya sambil berkata, kita cuma butuh semalam di sini. Abis itu balik dan kita bakal jadi bahan cerita menarik. Mereka membuka pintu villa dengan sedikit kesulitan. Bunyi decit panjang memenuhi udara, seolah-olah pintu itu menjerit kesakitan. Di dalam villa itu dipenuhi dengan perabotan tua yang berdebu, tirai yang robek dan suasana yang suram. Lampu gantung besar tergantung di langit-langit, meskipun beberapa kristalnya sudah hilang. Awal keanehan. Mereka memutuskan untuk mengelilingi villa sebelum memutuskan tempat tidur. Villa itu memiliki 2 lantai dengan tangga kayu yang melingkar di tengahnya. Ketika mereka menjelajahi ruang tamu, dapur dan kamar tidur, mereka menemukan banyak barang-barang tua, termasuk sebuah piano rusak di ruang tengah. Alex berkata ada yang mau main piano, sambil menekan tuts-tuts yang sudah tak bersuara. Namun saat dia berbalik, salah satu tuts berbunyi dengan sendirinya, semua orang pun terdiam. Farid tertawa kecil sambil berkata, paling piano tua ini kebetulan aja bunyi sendiri, jangan paranoid. Tapi tatapan Rahma tertuju ke sudut ruangan, dia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari bayang-bayang. Malam semakin larut, dan mereka memutuskan untuk berkumpul di ruang tengah sambil bercerita. Mereka membawa senter dan lilin karena listrik di villa itu sudah lama mati. Dalam lingkaran cahaya redup, mereka mulai merasa ada sesuatu yang salah. Saat Farid menceritakan lelucon, tiba-tiba ada suara langkah kaki di lantai atas. Suaranya pelan tapi cukup jelas untuk membuat mereka semua terdiam. Alex mencoba menenangkan suasana dan berkata mungkin tikus, atau papan kayunya aja yang longgar. Namun suara itu semakin keras, seperti seseorang berjalan mondar-mandir di lantai atas. Tanpa berpikir panjang, Alex dan Jaka memutuskan untuk memeriksanya. Mereka naik ke lantai atas dengan membawa senter, sementara yang lain menunggu di bawah dengan gelisah. Di lantai atas lorong panjang dengan banyak pintu menyambut mereka. Namun ketika mereka berjalan lebih jauh, pintu di ujung lorong tiba-tiba terbuka perlahan dan mengeluarkan bunyi derit, serta angin dingin menghembus keluar dari dalamnya. Mereka masuk ke dalam ruangan itu. Ruangan itu ternyata kamar utama dengan tempat tidur besar dan lemari cermin. Di atas tempat tidur ada boneka porselen tua dengan wajah pucat dan senyum yang menyeramkan. Mata boneka itu seolah-olah menatap langsung ke arah mereka. Teror dimulai. Sementara itu di lantai bawah, Rahma, Santi dan Farid merasa suasana semakin mencekam. Lilin yang mereka nyalakan tiba-tiba berkedip-kedip seolah ada angin yang berhembus, meskipun semua jendela tertutup rapat. Namun sebelum ada yang menjawab, suara perempuan tertawa pelan terdengar dari arah dapur. Rahma langsung memegang lengan Farid sambil berkata, tolong bilang itu bukan suara yang aku pikirin. Farid mencoba bersikap tenang meskipun wajahnya pucat. Namun tawa itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan diikuti dengan suara piring pecah. Mereka bertiga langsung berdiri saling merapatkan tubuh sambil berkata, kita harus keluar dari sini. Di lantai atas, Alex dan Jaka mendengar suara langkah kaki mendekat, meskipun lorong di belakang mereka kosong. Ketika mereka memutuskan untuk keluar dari kamar, pintu kamar tiba-tiba menutup sendiri dengan keras. Boneka di atas tempat tidur kini berada di lantai menghadap ke arah mereka, meskipun mereka yakin tadi tak menyentuhnya. Jaka berteriak, Alex, kita harus pergi sekarang. Mereka mencoba membuka pintu, tapi pintu itu tak mau bergerak.
Di saat yang sama cermin besar di kamar itu mulai berembun meskipun udara terasa kering. Di permukaan cermin perlahan-lahan muncul tulisan yang terbentuk oleh embun yang bertuliskan "Jangan pergi". Malam yang tak terlupakan. Di bawah Santi memutuskan untuk memberanikan diri memanggil Alex dan Jaka. Namun sebelum dia melangkah ke tangga, pintu utama villa yang tadi mereka buka dengan susah payah tiba-tiba tertutup dengan keras. Ketika mereka mendekati jendela, mereka melihat sesuatu di luar. Sesosok bayangan tinggi seperti seorang perempuan berdiri di tengah taman, dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Bayangan itu perlahan-lahan mendongakkan kepala, matanya merah menyala dan senyumnya begitu lebar hingga tampak tidak manusiawi. Mereka semua langsung mundur dari jendela, sementara suara langkah kaki mulai terdengar lagi, kali ini datang dari berbagai arah. Jaka dan Alex akhirnya berhasil membuka pintu kamar dan berlari turun dengan napas terengah-engah. Tapi saat mereka semua berkumpul di ruang tengah, pintu utama terkunci rapat meskipun tadi terbuka. Suara perempuan menangis pelan terdengar dari tangga. Mereka semua menoleh dan melihat sosok perempuan berbaju putih lusuh berdiri di sana. Wajahnya hampir tak terlihat, tapi rambut panjangnya basah seperti habis terendam air. Sosok itu perlahan melangkah turun, meninggalkan jejak-jejak basah di lantai kayu. Pelarian maut. Dalam kepanikan, Farid melempar salah satu lilin ke arah perempuan itu. Tapi lilin itu melewati tubuhnya seolah-olah dia hanya bayangan. Sosok itu tersenyum dan tiba-tiba semua lampu senter mereka mati. Kegelapan menelan mereka. Dengan sisa keberanian mereka mencari jalan keluar, Jaka berhasil menemukan sebuah jendela kecil yang bisa dibuka. Satu persatu mereka memanjat keluar dengan cepat, namun ketika giliran Santi, tangan dingin mencengkeram pergelangan kakinya dari dalam. Dia menjerit keras dan Alex harus menariknya dengan sekuat tenaga. Mereka semua berlari tanpa menoleh ke belakang, menembus hutan dan jalan setapak hingga tiba di desa. Saat mereka melihat villa itu dari kejauhan, mereka menyadari sesuatu yang aneh. Lampu di dalam villa kini menyala terang, meskipun listrik tidak pernah berfungsi. Tak ada yang berani berbicara sampai mereka tiba di rumah penduduk. Di sana mereka menceritakan apa yang terjadi, tapi penduduk hanya menggelengkan kepala. Mereka tak pernah kembali ke villa itu lagi, bahkan hingga bertahun-tahun kemudian. Malam itu tetap membekas di ingatan mereka, malam di mana mereka menyadari bahwa ada hal-hal yang sebaiknya tidak pernah dilanggar.